Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu, terutama kepada komunitas Sahabat Wijaya dan kepada seluruh keluarga Taman Ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita basirah dan senantiasa memberikan kepada kita furqan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya dua perkara inilah yang mampu menjadikan kita, mampu menyelamatkan kehidupan kita dari berbagai macam jahatnya rencana dan strategi yang dimiliki oleh setan. Basirah itu adalah ilmu yang berdasarkan petunjuk. Furqan itu merupakan sebuah petunjuk yang mampu menjadikan kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Inilah yang menjadi satu hajat kita yang besar pada kehidupan kita. Kalau kita hanya ahli ibadah semata, orang yang beribadah itu belum tentu selamat dari belitan syaitan, ataupun belum tentu selamat dari strategi jahatnya syaitan. Tapi yang menjadikan kita mampu selamat dari strategi syaitan adalah kalau kita sudah memiliki basirah, ilmu kita berdasarkan petunjuk, dan kita memiliki furqan. Furqan itu merupakan petunjuk yang bisa menjadikan kita membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, inilah yang menjadikan kita paham kematian satu orang berilmu itu lebih disenangi oleh setan daripada kematian 1000 ahli ibadah. Karena ahli ibadah itu sangat mudah. Mereka dipermainkan oleh iblis dan dipermainkan oleh setan. Adapun orang yang betul-betul berilmu di atas basirah, di atas furqan, maka sesungguhnya mereka tidak akan mudah digoyangkan dan digoyahkan oleh setan pada kehidupan ibadah mereka kepada Allah. Semoga kita senantiasa memiliki basirah dan senantiasa kita memiliki furqan pada kehidupan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan semoga kita senantiasa mampu menghadirkan kesyukuran pada setiap apapun yang kita peroleh dan kita dapatkan. Semakin kita bersyukur, semakin Allah memberikan kepada kita setidaknya 3 janji. Ada kelapangan, ada kecukupan, dan tentunya ada keberkahan yang pasti kita dapatkan. Siapapun yang dia tidak mampu untuk berusaha bersyukur setiap waktunya, maka setidaknya ada yang hilang pada kehidupannya. Akan hilang kelapangan, akan hilang kecukupan, akan hilang ketenangan dan keberkahan di dalam hidupnya. Inilah yang menjadikan kita paham, syukur itu bukanlah anjuran, syukur itu bukanlah nasihat, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban karena kehidupan ini akan rusak dialami oleh setiap manusia ketika manusia itu tidak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap episode kehidupan mereka. Semoga kita senantiasa memiliki konsep bersyukur kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Amin, insyaallah. Seluruh para penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Salah satu tugas kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah bagaimana kita menghadapi 3 yang harus senantiasa kita temukan di dalam langkah perjalanan hidup kita. Bahwasanya kehidupan kita di dalam beribadah itu ada 3 yang pasti kita hadapi, yang tentunya 3 perkara ini tidaklah 3 perkara ini kecuali mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah mencerai beraikan kita dari jalan Allah yang lurus. Yang pertama adalah kebodohan, di mana setiap manusia pada dasarnya itu adalah bodoh. Maka sesungguhnya ketika mereka tidak mempelajari peringatan yang datang dari Allah, mempertahankan hidupnya dengan kebodohannya, konsisten dan eksistensinya dengan kebodohan, maka sesungguhnya orang yang bodoh tidak akan pernah sampai kepada Allah, karena sesungguhnya jalan iman itu adalah jalan petunjuk, dan jalan petunjuk itu berdasarkan kepada referensi ilmu yang disampaikan oleh Allah, diturunkan melalui Al-Quran, dan disampaikan pula oleh Rasulullah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya dengan ilmu Allah itu tidak ada ilah kecuali Allah itu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu merupakan sebuah alat untuk memenangkan perjalanan kehidupan kita. Yang kedua yaitu adalah hawa nafsu.
yang pasti dihadapi oleh setiap manusia itu adalah mereka pasti menghadapi hawa nafsunya. Kita akan menghadapi berbagai macam hawa nafsu yang ada pada diri kita, di mana hawa nafsu ini diciptakan oleh Allah untuk kita memiliki dua sisi. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Sisi kebaikannya, hawa nafsu itu bisa menjadikan kita menjalani kehidupan. Kita bisa punya istri, kita bisa punya suami, kita bisa punya keturunan, kita bisa, kan itu dengan adanya hawa nafsu. Kalau diletakkan pada perkara mubah dan kalau diniatkan ibadah maka menjadi sebuah ketaatan. Tapi ada hawa nafsu yang sejatinya bisa merusak, yaitu adalah hawa nafsu yang tentunya diletakkan pada porsi yang berlebihan dan disalahgunakan dalam berbagai macam hal untuk memuaskan dirinya. Maka ini merupakan sebuah perkara yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Bagaimana manusia itu harus menghadapi setiap harinya hawa nafsu yang menempel pada dirinya. Dan itu merupakan perkara yang sejatinya ditemukan dan ditemui oleh setiap manusia dimanapun mereka berada. Yang ketiga, manusia itu akan menghadapi setan. Makanya setan itu akan ditemukan oleh manusia dalam perjalanan dia ketika mereka menuju kepada Allah. Tidak ada makhluk yang paling benci perjumpaan manusia dengan Allah kecuali adalah setan. Tidak ada makhluk yang paling membenci bagaimana konsisten kita dan istiqomah kita di atas apa yang diajarkan oleh baginda Nabi kecuali adalah setan. Dan itu akan ada terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di dalam salah satu riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW mengatakan al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu pasti akan menemukan 5 rintangan dan 5 penghalang ketika dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mukmin yahsyuduhum. Yang pertama, mukmin yang hasad kepadanya. Yang kedua, munafik yubghiduhum. Yang kedua, munafik yang senantiasa membenci orang yang taat kepada Allah ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-ahwa tunazi'uhum. Yang ketiga itu hawa nafsu yang senantiasa menyeret dia meninggalkan jalan ketaatan. Yang keempat, syayatin tudilluhum. Yang keempat itu adalah setan yang membuat bagaimana jalan-jalan sesat itu bisa begitu menarik kita supaya kita terperosok kepada jalan kesesatan itu. Dan yang kelima adalah wal kufar yuqatilunahum, yaitu orang yang tidak beriman yang memerangi orang-orang yang beriman. Maka di situ kita menjumpai 2 di antaranya yang tadi kita sebutkan. Perjalanan manusia itu begitu ketika mereka menetapkan tujuan mereka kepada Allah, maka dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ya setidaknya ada 3. Ada kebutuhan yang kita hadapi, ada hawa nafsu yang senantiasa menghalangi kita melakukan ketaatan, akhirnya kita tidak bisa memaafkan, akhirnya kita tidak bisa ridho, akhirnya kita tidak bisa bangun di tengah malam, itu hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah setan. Asyayatin tunazi'uhum, yaitu asyayatin tudilluhum, setan yang menyesatkan pada kehidupan kita. Makanya setelah kita paham bahwasanya dengan basirah yang kita ketahui, bahwasanya kita menghadapi kebutuhan, kita belajar. Kita menghadapi hawa nafsu berarti kita harus mempelajari tentang tazkiyatun nafs kita. Dan ketika kita paham yang kita hadapi adalah setan yang membuat ketersesatan dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya disitulah kita harus paham. Kita harus mempelajari bagaimana strategi setan, bagaimana pola serangan yang dilakukan setan kepada manusia, supaya akhirnya kita mampu selamat. Karena mengetahui strategi musuh, maka menjadikan kita mudah untuk memenangkan pertarungan yang sejatinya pertarungan ini merupakan pertarungan abadi antara orang yang beriman dengan setan. Itu merupakan pertarungan abadi yang tidak akan pernah berhenti semenjak bumi ini berputar sampai nanti bumi ini berhenti dengan adanya hari kiamat yang Allah turunkan dan tetapkan pada kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya kenapa membahas menang melawan setan. Karena misi bagi orang yang beriman itu simpel. Dia bisa melawan kebutuhan, dia bisa memenangkan hawa nafsunya, dan dia bisa memenangkan pertarungannya dengan syaitan. Maka inilah yang menjadi misi kehidupan orang yang beriman ketika mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mempelajari di antara strategi setan yang telah begitu banyak kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah kita lewati. Sebelumnya kita telah membahas
bahwasanya strateginya setan itu adalah bagaimana setan itu sering menjadikan kita menggagalkan niat ibadah yang kita lakukan ketika kita dituduh oleh setan. Kalau melakukan ibadah itu nanti kamu akan menjadi riya. Dan akhirnya banyak manusia karena lemahnya ilmu yang mereka miliki, mereka mengurungkan untuk berbuat ketaatan, mereka mengurungkan ibadah, menggagalkan ibadah karena mereka khawatir kalau melakukan ibadah itu nanti mereka terperangkap kepada sifat riya. Akhirnya dia meninggalkan ibadah karena manusia, sebagaimana itu riya, sebagaimana itu pula. Kalau ada manusia yang melakukan ibadah karena manusia, maka itu pun yang disebut dengan riya. Dan ini termasuk salah satu di antara strategi setan yang sudah kita pelajari. شكرا هديت قلبي شكرا